Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bosowa, Fakultas Psikologi dan Program Studi Psikologi. Nah, teman-teman semuanya, pada minggu ini kita akan membahas sarana ilmiah yang selanjutnya, yaitu statistik dan logika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada topik pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang statistik. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Nah, tapi secara epistemologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang mempunyai persamaan arti dengan stase, bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka maupun yang tidak berwujud angka. Mempunyai arti yang penting dan kegunaan yang besar bagi negara. Teman-teman semuanya, kalau dilihat dari segi terminologi, istilah statistik terkandung dalam berbagai macam pengertian. Nah, yang pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Nah, lalu yang kedua adalah sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistika. Lalu yang ketiga kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan, menyusun, atau mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan keterangan yang berupa angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Nah, lalu yang keempat, istilah statistika dewasa ini juga dapat dipahami sebagai ilmu statistika. Ilmu statistika tidak lain adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan secara ilmiah tahapan-tahapan yang ada dalam kegiatan statistika. Nah, selanjutnya ada tujuan pengumpulan data statistik. Nah, tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Kedua tujuan sebenarnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki karena kegiatan keilmuan merupakan dasar dari kegiatan praktik. Dalam bidang statistika, perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis hakiki alternatif yang sedang dipertimbangkan telah diketahui, paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Di pihak lain, kegiatan statistika dalam bidang keilmuan diterapkan pada pengambilan suatu keputusan yang konsekuensinya sama sekali belum diketahui. Nah, dengan demikian, konsekuensi dalam melakukan kesalahan yang merupakan pertimbangan penting dalam mengambil sesuatu kesimpulan dapat diketahui secara lebih pasti dalam kegiatan praktis dibandingkan dengan kegiatan keilmuan. Walaupun begitu, kegiatan perbedaan ini hanya bersifat relatif, bukan merupakan suatu perbedaan yang hakiki. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah statistika dan cara berpikir induktif. Nah, dalam penalaran deduktif dikatakan benar jika premis-premis yang digunakan dan tata cara menarik kesimpulan itu valid. Sedangkan dalam penalaran induktif, meskipun premis-premisnya benar dan tata cara penarikan kesimpulannya valid, namun kesimpulannya belum tentu benar. Tapi kesimpulan itu mempunyai kemungkinan menjadi kenyataan. Menarik kesimpulan secara induktif menghadapkan kita pada suatu masalah mengenai banyaknya kasus yang kita hadapin. Dalam hal ini, statistika memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamatinya hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Nah, statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yakni makin besar contoh yang diambil, makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil, maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya.
Nah, teman-teman, statistika juga memberikan contoh kepada kita untuk mengetahui apakah sesuatu hubungan kualitas antara dua faktor atau lebih bersifat kebetulan atau memang terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Dalam hal ini, statistika berfungsi meningkatkan ketelitian pengamatan kita dalam menarik kesimpulan dengan jalan menghindarkan semua yang bersifat kebetulan. Terlepas dari itu semua, dalam hal penarikan kesimpulan secara induktif, kekeliruan memang tidak bisa dihindarkan. Nah, statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya adalah peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukanlah kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, melainkan satu kelompok metode dalam memperoleh pengetahuan. Metode keilmuan sejauh apa yang menyangkut metode sebenarnya tak lebih dari apa yang dilakukan seseorang untuk mempergunakan pikirannya tanpa ada sesuatu pun yang membatasinya. Walaupun begitu, sangat menolong untuk mengenal langkah-langkah yang lazim yang dipergunakan dalam kegiatan keilmuan yang dapat dirinci sebagian berikut. Yang pertama, observasi. Ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Peranan statistika dalam hal ini, statistika dapat mengemukakan secara terperinci tentang analisis mana yang akan dipakai dalam observasi dan tafsiran apa yang dihasilkan dari observasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan suatu pola yang menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Dalam tahap kedua ini, statistika membantu kita dalam mengklarifikasikan dan menyajikan hasil observasi dalam bentuk yang dapat dipahami dan memudahkan kita untuk mengembangkan hipotesisnya. Nah, yang selanjutnya adalah ramalan dari hipotesis atau teori yang dikembangkan. Memenuhi syarat deduksi akan merupakan suatu pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya secara empiris, tetapi dideduksikan dari teori. Nilai dari teori tergantung dari kemampuan ilmuwan untuk menghasilkan pengetahuan baru tersebut. Fakta ini disebut ramalan, bukan dalam pengertian menuju hari depan, namun menduga apa yang akan terjadi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Lalu selanjutnya pengujian kebenaran. Ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahapan sebelumnya berulang seperti sebuah sirkus. Jika teorinya didukung sebuah data, teori tersebut mengalami pengujian dengan lebih berat, dengan jalan membuat ramalan yang lebih spesifik dan mempunyai jangkauan lebih jauh, di mana ramalan ini kebenarannya diuji kembali sampai akhirnya ilmuwan tersebut menemukan beberapa penyimpangan yang memerlukan beberapa perubahan dalam teorinya. Sebaliknya, jika dikemukakan bertentangan dengan fakta, ilmuwan tersebut menyusun hipotesis baru yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah ia kumpulkan. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, aturan cara berpikir yang benar. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama itu, kita harus mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, meningkatkan mutu penalarannya, menggerakkan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai ruh-ruh yang akan menyelewengkannya dari yang benar.
Misalnya menyederhanakan kenyataan, menyempitkan cakrawala, berpikir berkotak-kotak, memutlakkan titik berdiri atau suatu profil, dan sebagainya. Cinta terhadap kebenaran diwujudkan dalam kerajinan, jauh dari kemalasan, jauh dari takut sulit, dan jauh dari kecerobohan, serta diwujudkan dalam kejujuran, yakni disposisi atau sikap kejiwaan, dan selalu siap menerima kebenaran meskipun berlawanan dengan prasangka dan keinginan. Selanjutnya adalah ketahuilah dengan sadar apa yang sedang kita kerjakan. Kegiatan yang sedang dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas intelek kita adalah suatu usaha terus-menerus mengejar kebenaran yang diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi parsial sifatnya. Andai kata intelek kita intuitif, pada setiap langkah kita dapat melihat kebenaran secara langsung tanpa terlebih dahulu memburu melalui proses yang berbelit-belit dan banyak seluk-beluknya. Nah, selanjutnya adalah kita mengetahui secara sadar apa yang kita katakan. Pikiran diungkapkan dalam kata-kata. Kecermatan pikiran terungkap dalam kecermatan kata-kata kita. Nah, lalu selanjutnya harus mengetahui dengan betul dan dengan seksama mengenai isi lingkungan, arti, fungsional, dan istilah yang digunakan karena istilah merupakan unsur konstitutif penalaran. Ketidaktertiban dalam istilah yang digunakan akan berakibat dalam ketertiban dalam penalaran. Nah, lalu selanjutnya cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan suatu kemungkinan yang ditangkap sebagaimana yang akan diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksudkan. Karenanya jangan segan membuat definisi. Definisi harus diburu hingga tertangkap. Definisi artinya pembatasan, yakni membuat jelas batasan-batasan sesuatu. Nah, lalu selanjutnya ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Mengetahui mengapa Anda berkata begini atau begitu, Anda harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi dari suatu penuturan, pernyataan, atau kesimpulan yang Anda buat. Nah, teman-teman semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.